Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Sananji dengan NIM 257111009 dari Prodi Administrasi Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar administrasi. Soal yang pertama, banyaknya masyarakat awam mengeluhkan bahwa pelayanan di instansi pemerintah seperti pengurusan KTP atau sertifikat tanah sering kali lebih lambat dibanding pelayanan di bank swasta. Pertanyaannya, berdasarkan perbedaan karakteristik pokok antara administrasi publik dan administrasi privat, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi secara alamiah? Jawabannya, fenomena tersebut terjadi secara alamiah karena karakteristik dasar administrasi publik berbeda dengan administrasi privat. Dalam perspektif OPA atau Old Money, Old Public Administration, birokrasi pemerintah bekerja berdasarkan aturan formal, hierarki, prosedur berlapis, dan akuntabilitas hukum. Setiap pelayanan seperti KTP atau sertifikat tanah harus mengikuti SOP, verifikasi dokumen, tanda tangan pejabat, hingga pencatatan administrasi yang ketat. Agar memiliki kekuatan hukum, hal ini berbeda dengan bank swasta yang bergerak dalam logika administrasi privat, yaitu berorientasi pada efisiensi, kecepatan, serta kepuasan pelanggan dan profit. Bank swasta memiliki intensi pasar. Jika pelayanannya lambat, nasabah bisa pindah ke bank lain. Sementara instansi pemerintah tidak menghadapi persaingan pasar secara langsung, karena tugasnya melayani kepentingan publik dan tunduk pada regulasi serta pengawasan politik. Selain itu, dari sudut patologi birokrasi, lambatnya pelayanan juga dapat dipengaruhi oleh red tape atau prosedur berlebihan, budaya kerja yang kurang responsif, dan koordinasi antar unit yang kompleks. Pertanyaan kedua, jika pemerintah daerah mengadopsi Prakdima Neo Public Management (NPM), strategi apa yang bisa dicuri dari bank swasta untuk mempercepat pelayanan pemerintah tersebut? Jelaskan risiko dari penerapan strategi tersebut bagi masyarakat pesisir yang kurang mampu. Jawabannya, jika pemerintah daerah mengadopsi Prakdima Neo Public Management atau NPM, strategi yang dapat ditiru dari bank swasta adalah penerapan sistem antrian digital, pelayanan berbasis target waktu atau service level, digitalisasi layanan, evaluasi kinerja pegawai. Berbasis output serta pemberian intensif bagi unit yang cepat dan efektif. Misalnya, pengurusan KTP dibuat melalui aplikasi online dengan estimasi 1 hari. Seperti sistem customer service bank yang terukur dan berbasis kepuasan pengguna. NPM menekan pelayanan publik yang lebih business-like, yaitu efisiensi, terukur, dan berorientasi hasil. Namun, penerapan strategi ini memiliki resiko sosial, terutama bagi masyarakat pesisir yang kurang mampu. Tak semua masyarakat memiliki akses internet, smartphone, atau literasi digital yang memadai. Jika pelayanan terlalu terdigitalisasi, kelompok rentan bisa terpinggirkan dan justru semakin sulit mengakses layanan negara. Dari perspektif NPS atau New Public Service, warga negara tidak boleh dipandang sebagai customer, tetapi sebagai citizen yang memiliki hak yang sama atas pelayanan. Oleh karena itu, efisiensi ala NPM harus tetap diseimbangkan dengan prinsip keadilan sosial. Misalnya, menyediakan loket bantuan langsung atau layanan jemput bola ke pasar
atau jemput layanan bola ke desa pesisir, dan pendampingan bagi masyarakat yang tidak melek oleh teknologi. Pertanyaan kedua, dalam sejarah perkembangan ilmu administrasi publik, posisi warga negara terus mengalami pergeseran. Jelaskan perbedaan mendasar bagaimana birokrasi memandang warga negara pada era Old Public Administration atau OPA dibandingkan dengan era New Public Service atau NPS. Berikan satu contoh konkret penerapan prinsip pemerintah melayani bukan mengemudi di Provinsi Kepulauan Riau. Jawabannya, dalam sejarah perkembangan ilmu administrasi publik, posisi warga negara mengalami perubahan yang sangat mendasar antara era Old Public Administration atau OPA dan New Public Service atau NPS. Pada era OPA, birokrasi memandang warga negara lebih sebagai objek administrasi atau pihak harus mematuhi negara. Fokus utamanya adalah kepatuhan terhadap prosedur, hierarki, dan legalitas. Dengan kata lain, masyarakat ditempatkan sebagai yang dilayani secara administrasi. Namun, ruang partisipasinya sangat terbatas. Pemerintah berperan dominan sebagai pengendali dan pengambil keputusan, sedangkan warga cenderung pasif menerima kebijakan. Sebaliknya, pada era NPS, warga negara dipandang sebagai citizen yang memiliki hak suara dan peran aktif dalam proses pemerintahan. Birokrasi tidak lagi sekedar menjalankan aturan, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang mendengarkan aspirasi masyarakat, mendorong partisipasi, dan mengutamakan kepentingan publik. Prinsip utamanya adalah government serving, not steering, yaitu pemerintah hadir untuk melayani kebutuhan warga, bukan hanya untuk mengarahkan atau mengendalikan mereka. Perbedaan mendasarnya terletak pada cara pandang terhadap warga negara. OPA melihat masyarakat sebagai pihak yang harus diatur, sedangkan NPS melihat masyarakat sebagai mitra dalam penyelenggara pemerintahan. Jika pada OPA ukur keberhasilan lebih pada kepatuhan prosedur, maka NPS keberhasilan diukur dari kualitas pelayanan, partisipasi, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Contoh konkretnya, penerapan prinsip pemerintah melayani bukan mengemudi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada layanan publik terpadu dan kanal pengaduan masyarakat milik Pemprov Kepri, seperti portal layanan publik dan sistem lapor Kepri yang tersedia di website resmi pemerintahan daerah. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, atau aspirasi terkait pelayanan publik secara langsung. Lalu, pemerintah menindaklanjuti laporan tersebut. Ini mencerminkan prinsip NPS, karena pemerintah tidak hanya berbuat kebijakan secara sepihak, tetapi membuka ruang komunikasi dua arah, menempatkan warga sebagai subjek utama pelayanan. Selain itu, layanan perizinan dan informasi publik terintegrasi juga memudahkan masyarakat mengakses tanpa prosedur yang berlebih. Yang ketiga, Pak Hasan adalah seorang nelayan tradisional yang tinggal di sebuah pulau kecil di Kabupaten Lingga. Untuk mengurus perpanjangan izin operasional pompongnya agar bisa mendapatkan bantuan solar subsidi, ia harus berlayar selama 5 jam ke ibu kota kabupaten. Sampai di Dinas Perikanan, berkasnya ditolak karena kurang satu stempel dari kepala desa lamanya. Pak Hasan terpaksa pulang dan membuang biaya bahan bakar yang mahal. Seminggu kemudian, ia kembali. Namun, pejabat yang berwenang menandatangani izin sedang dinas luar ke Jakarta selama 3 hari. Jika tidak ada pejabat pengganti atau PLH yang berani mengambil keputusan. Pertanyaannya, lakukan diagnosis berdasarkan teori patologi birokrasi.
Sebut dan jelaskan minimal 2 penyakit birokrasi yang terjadi dalam kasus bahasan. Jawabannya, diagnosis penyakit pada kasus bahasan yang pertama ialah red tape atau prosedur berlebih. Penyakit struktural prosedural. Penyakit pertama adalah red tape, yaitu prosedur administrasi yang terlalu panjang, kaku, dan tidak adaptif. Berkas bahasan ditolak hanya karena kurang satu stempel dari kepala desa lama. Padahal substansi izin seharusnya dapat diverifikasi melalui data administrasi desa atau sistem kependudukan. Ini menunjukkan birokrasi yang lebih berorientasi pada formalitas. Dokumen daripada tujuan pelayanan publik. Dalam teori patologi birokrasi, kondisi ini mencerminkan birokrasi yang terlalu legalistik dan prosedural sehingga mengorbankan efisiensi serta akses masyarakat, terutama di daerah kepulauan yang biaya mobilitasnya tinggi. Tantangan geografis Lingga yang terdiri dari banyak pulau membuat prosedur seperti ini semakin memberatkan masyarakat. Yang kedua, sentralisasi keputusan dan rendahnya delegasi wewenang. Penyakit kedua adalah over centralization of authority atau pemusatan kewenangan pada suatu pejabat. Ketika pejabat penandatangan sedang dinas luar, pelayanan langsung terhenti karena tidak ada PLH atau pelaksana harian atau pelaksana pengganti yang berani mengambil keputusan, sehingga ini menunjukkan budaya birokrasi yang sangat hierarkis dan takut mengambil tanggung jawab. Dalam teori patologi birokrasi, ini termasuk penyakit berupa ketergantungan pada satu titik otoritas yang menyebabkan pelayanan tidak berjalan ketika pejabat inti tidak hadir atau sedang dinas luar. Masalah ini sering muncul dalam model birokrasi lama yang terlalu menekankan komando vertikal. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang analisis administrasi publik, inovasi apa yang Anda rekomendasikan kepada bupati setempat untuk menyembuhkan penyakit birokrasi tersebut? Mengingat tantangan geografis Kepulauan Riau. Rekomendasi untuk Bupati Lingga sebagai analisis administrasi publik, saya merekomendasi inovasi yang disesuaikan dengan karakter geografis Kepulauan Riau, khususnya yang Lingga. Yang pertama, pelayanan digital dan izin berbasis daring atau e-service. Bupati perlu membangun sistem layanan perizinan online khusus nelayan dan masyarakat pulau kecil sehingga bahasan tidak perlu selalu datang ke ibu kota, misalnya untuk pengajuan perpanjang izin pompong, verifikasi dokumen, dan tanda tangan elektronik yang dapat dilakukan secara digital. Ini sejalan dengan praktik pelayanan publik modern dan memang sudah didukung oleh portal layanan Lingga. Yang kedua, layanan jemput bola atau pelayanan terapung antar pulau. Karena kondisi geografis kepulauan yang sangat menantang, inovasi paling relevan adalah unit layanan keliling atau laut atau mobile service boat. Contohnya seperti layanan terapung yang sudah diterapkan untuk menjangkau pulau-pulau di Lingga. Model ini sangat cocok diterapkan oleh Dinas Perikanan untuk mengurus izin nelayan langsung di pulau tempat mereka tinggal. Yang ketiga, delegasi kewenangan dan penunjukan PLH otomatis. Bupati harus menetapkan kebijakan bahwa setiap pejabat yang berwenang menandatangani izin wajib memiliki PLH atau pejabat delegasi yang sah. Dengan pelayanan tidak terhenti hanya karena pejabat utama sedang dinas luar. Yang keempat, integrasi data antar instansi daerah, instansi kabupaten atau desa. Masalah stempel kepala desa lama dapat diatasi dengan integrasi database desa, kecamatan, dan dinas sehingga verifikasi status nelayan tidak lagi tergantung pada dokumen fisik sementara atau fisik semata. Kesimpulannya, penyakit utama pada kasus ini adalah prosedur berlebihan dan sentralisasi kewenangan. Solusi yang paling tepat untuk wilayah kepulauan adalah kombinasi digitalisasi layanan, pelayanan antar jemput bola, antar pulau,
dan delegasi kewenangan yang jelas agar biaya sosial dan ekonomi masyarakat pesisir seperti Pak Hasan dapat ditekan. Pertanyaan terakhir, untuk pertanyaan terakhir, kepemimpinan dan good government. Jika Anda menjadi seorang camat di wilayah pesisir Tanjung Pinang yang ditugaskan mengatasi masalah laut kiriman, bagaimana Anda menerapkan fungsi manajemen POAC atau kepanjangannya itu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling dengan melibatkan ketiga pilar good government tersebut? Jawabnya, jika saya sebagai camat di wilayah pesisir Tanjung Pinang, saya akan menerapkan fungsi manajemen POAC dengan melibatkan tiga pilar good government, yaitu pemerintahan swasta dan masyarakat sipil. Yang pertama, mulai dari perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan, langkah pertama adalah melakukan identifikasi sumber dan pola sampah laut kiriman. Misalnya, apakah berasal dari aktivitas rumah tangga, pasar, pelabuhan, atau terbawa arus dari wilayah lain. Setelah itu, pemerintah kecamatan menyusun program kerja seperti jadwal gotong royong, penyediaan tempat sampah di pesisir, edukasi lingkungan, dan kerjasama dengan pengangkutan sampah. Dalam prinsip good government, perencanaan harus bersifat partisipatif sehingga melibatkan RT atau RW, tokoh masyarakat, LSM, lingkungan, komunitas nelayan, serta pihak swasta seperti pelaku usaha wisata dan perusahaan sekitar pesisir. Yang kedua, organisasi atau organizing. Pada tahap ini, saya akan membentuk tim koordinasi penanganan sampah pesisir. Pemerintah kecamatan berperan sebagai koordinator kebijakan dan fasilitas swasta. Pihak swasta dapat membantu melalui program CSR seperti penyediaan armada angkut sampah atau tong sampah, sedangkan masyarakat sipil seperti Karang Taruna, komunitas pesisir, dan kelompok nelayan yang menjadi pelaksana di lapangan. Pembagian tugas yang sudah sangat jelas pentingnya agar tidak menjadi tumpang tindih dalam kewenangan. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan atau penggerak. Tahap ini berfokus pada pelaksanaan program. Saya akan menggerakkan warga melalui aksi bersih pantai rutin, sosialisasi langsung ke permukiman pesisir, kampanye di sekolah, dan pemberian intensif berbasis komunitas. Swasta dapat dilibatkan dalam kegiatan sponsor, aksi lingkungan, sedangkan masyarakat sipil menjadi motor gerak sosial. Pendekatan ini mencerminkan good government karena pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi membangun kolaborasi multi pihak. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Tahap pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap volume sampah yang berhasil dikurangi, tingkat partisipasi warga, dan efektivitas kerjasama dengan swasta. Saya juga akan membuka kanal pengaduan masyarakat agar dapat melapor titik penumpukan sampah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi inti pada tahap ini. Pertanyaan kedua, gaya kepemimpinan seperti apa yang akan Anda gunakan untuk menggerakkan warga agar mau berpartisipasi dengan jelas? Jelaskan alasannya. Kepemimpinan partisipasi penting karena masalah sampah laut tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi dari pemerintah. Maka dari itu, kepemimpinan yang saya pilih adalah kepemimpinan partisipasi dan transformasial, yang dimana warga harus merasa bahwa masalah tersebut adalah masalah bersama, sehingga mereka memiliki rasa terhadap program. Dengan melibatkan warga dalam musyawarah dan pengambilan keputusan, partisipasi akan lebih tinggi. Selain itu, saya akan menggunakan gaya kepemimpinan transformasial, yaitu kepemimpinan yang mampu memberi visi, inspirasi, dan motivasi kepada masyarakat. Misalnya, saya akan menanamkan pemahaman bahwa kebersihan laut tidak hanya soal lingkungan,
tetapi juga berhubungan dengan mata pencarian nelayan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat. Warga akan lebih mudah bergerak jika mereka memahami manfaat jangka panjangnya. Alasannya, masyarakat pesisir umumnya lebih responsif terhadap pimpinan yang dekat, komunikatif, dan memberikan teladan langsung. Misalnya, ikut turun dalam kegiatan bersih pantai. Dengan begitu, kepercayaan publik dan partisipasi sosial akan meningkat. Sekian jawaban atau argumen dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang tidak lancarnya dalam memberikan argumen, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.